Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, maaf, ini kami mau melakukan sholat tapi di jalan ya teman-teman ya, karena aksesnya itu ditutup ternyata ya mas ya, ada bongkahan kayu seperti ini teman-teman. Nah jadi kita nggak bisa masuk nih, mungkin karena lokasi itu sudah tidak ada juru kuncinya ya mas Taufik. Jadi nggak taunya kan nggak ada juru kunci, terus tutup ya, nggak ada yang ziarah lagi gitu teman-teman, karena ditutup kan sementara penembahan tersebut. Jadi ada truk-truk yang menaruh muatannya tuh di jalan, jadi kita nggak bisa masuk. Nah sedangkan ke sana itu kan tempat penembahannya. Nah kalau ini kan kiblatnya ke sana. Nah kalau ke sana itu arah kita pulang ya mas ya, arah kita masuk teman-teman. Sama juga seperti ini, kanan kirinya adalah hutan jati. Nah tadi malah waktu kita datang itu di tengah-tengah jalan banyak sekali monyet ya mas. Banyak sekali monyet. Terus waktu kita datang mobil berhenti kan, bunyi mesin mobil tuh berisik ya, ada lampu kamera juga, terus monyetnya langsung pada pergi teman-teman gitu. Nah tadi di sini juga ada satu ya mas ya, banyak kayu kayak gini di tengah-tengah jalan, kita nggak bisa lewat teman-teman. Nah sebenarnya bisa sih kalau kita naikin kayu ini ya mas ya, tapi kayak ya udahlah nggak usah gitu. Lagian juga penembahan itu kata warga tadi yang antar kita ke sini itu ditutup teman-teman. Jadi seperti ini, malam hari ini saya itu mau sholat di tempat ini karena aslinya mau sholat dan mendoakan di tempat penembahan sanca kembang itu teman-teman. Nah di situ bukan hanya ada penembahan, tapi ada makam-makam keramat, mungkin sahabat-sahabat wali atau mungkin ulama-ulama lainnya. Saya kurang paham juga karena warga pun nggak bisa melihat tulisan-tulisannya mas, karena udah kemakan usia, paling hanya dengar cerita dari orang terdahulu, ini makam ini siapa, terus abah siapa gitu teman-teman. Nah di penembahan sanca kembang tersebut kan ada nih juru kunci, nah yang menjaga tersebut mas Topik. Tapi kan tugas juru kunci itu tidak hanya menjaga ya teman-teman ya, tapi merawat gitu ya mas ya, mantau dan tahu persis tentang hal yang boleh dilakukan, hal yang tidak boleh dilakukan, kan seperti itu ya mas ya. Resikonya juga besar, apalagi sekarang banyak sekali pemindahan jenazah ya mas ya, pemindahan jasad. Kayak misalnya yang waktu itu di Jogja atau di mana itu ada pembangunan tol, dan di situ ada makam, dan makam itu dipindahkan mas Topik. Ya udah ada izin, dan itu nggak sembarang dipindahkan, ada ritual adatnya. Terus habis itu makamnya dipindahkan mas, karena mau dibuat jalan tol itu dua, istri sama suami di tempat itu makam keramatnya. Nah jadi si juru kuncinya, maksudnya si juru kunci yang ada di penembahan tersebut itu sakit, dan katanya itu bukan sakit yang bisa disembuhkan sama medis mas. Udah ada relawan yang datang, udah ke dokter gitu segala macem, tabib apa segala macam ya mas ya, itu gak sembuh teman-teman. Nah saya sih belum ketemu langsung sama beliau, tapi menurut saya mas ya, dia itu sakit karena badannya itu kalah melawan energi yang besar di tempat ini. Karena apa teman-teman? Karena saya merasa energi itu besar di sini gitu teman-teman. Di sisi lain beliau menjaga makam keramat tersebut, tapi di sisi lain ada juga makhluk-makhluk dari sekitarnya loh mas. Kan kita kan jaga, nggak mungkin nggak digangguin kan. Mestinya tuh kalau juru kunci tuh kan malah yang tahu ya mas ya, setiap malam apa di sebelah sana di bawah pohon nangka, misal di bawah pohon nangka yang kering itu terdengar ada suara anak kecil bermain atau gimana, kan dia yang lebih paham ya mas ya. Banyak sekali penjaga-penjaga kuburan ya mas ya, di makam-makam umum itu kan tidurnya di dekat kuburan ya mas ya, bersih-bersih kuburan, terus bantuin kalau ada pemakaman baru. Nah itu lebih tahu mas Topik, di mana tempat yang mistis, di mana tempat yang sering ada gangguan gitu. Nah itu badannya tuh kalah menumpang energi tersebut. Nah makanya dia sakit nggak kunjung sembuh.
Nah, tapi nggak tahu benernya ya teman-teman, itu menurut saya kapan-kapan kita ketemu beliau ya Mas ya. Iya. Jadi setelah si guru kunci ini sakit, otomatis kan tidak ada yang menjaga penambahan tersebut. Nah, ditutuplah sama guru kunci tersebut karena penambahannya itu di apa namanya ya, di teralis gitu loh Mas, di pagar yang pagarnya itu lebih tinggi dari saya, mungkin ya hampir 2 meter gitu ya Mas ya, karena untuk biar safety aja gitu Mas. Jadi nggak ada orangnya ziarah teman-teman, maka dari itu tujuannya di sini banyak warga yang melapor bahwa terdengar suara berisik dari pemakaman tersebut, dari penambahan tersebut, dari pemakaman keramat tersebut. Itu suara seperti ibarat kita tuh rintihan minta tolong, butuh doa Mas Taufik, karena yang mendoakan mereka itu hanyalah orang yang berziarah teman-teman. Mungkin mereka punya keluarga dulunya, tapi kan itu dulu Mas Taufik udah meninggal kan, udah lama. Indonesia merdeka aja udah berapa, 70 lebih kan. Nah mungkin keluarga sudah meninggal semua, ya nggak tahu kalau cucu-cucu terus apa gitu ya Mas ya, yang temurun gitu ya Mas ya, anaknya lahir ini gitu mungkin. Tapi kan kadang kayak kita anak zaman sekarang nggak paham loh kalau kita tuh punya saudara yang misal udah meninggal di sana tuh gimana, kan kita nggak paham ya Mas ya. Kita keturunan dari siapa, nah sekarang kan nggak tahu teman-teman. Jadi hanya doa dari para peziarah aja teman-teman. Jadi di sini warga itu dengar suara ya kayak gitu teman-teman, bahkan suaranya itu terus-terusan menjerit karena minta doa lah intinya teman-teman, seperti itu. Makanya saya akan menggelar sholat di sini, tapi hanya saya aja Mas Taufik, nggak usah, nggak apa-apa. Setelah sholat kita gelar doa bersama teman-teman, sama teman-teman yang ada di rumah juga. Sebenarnya nggak apa-apa sih, hanya doa aja yang kita panjatkan Mas Taufik dari sini, tapi lebih ke kayak ke afdolnya aja teman-teman, saya mau sekalian sholat gitu. Nah jadi udah tengah malam, kita udah tidur juga ya Mas ya. Kalaupun kita sholat tahajud di sini pun itu sah ya Mas Taufik, karena kita udah tidur tadi bentar ya. Dan ini kita juga bawanya seadanya ya Mas ya, karena ekspektasi kita itu beda teman-teman. Niatnya kita mau mendoakan langsung di sana, ternyata ditutup ya Mas Taufik. Jadi kita seadanya aja teman-teman di sini. Mungkin saya taruh mikrofon di sini ya, karena saya mau sholat nggak mungkin saya bicara. Atau Mas Taufik mau ikut sholat? Kan kamu ada sarung. Iya. Mungkin bisa dibilang ini kurang sopan ya teman-teman. Tapi gak apa daya, karena tempat itu ditutup ya Mas Taufik. Kebetulan kiblatnya itu arahnya ke sana teman-teman. Ya jadi nggak harus lurus, dijalin nggak apa-apa, karena memang biasanya kalau sholat itu kan agak miring gitu ya Mas ya. Ke apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mas Taufik, Mas Taufik, Ya, Mbak. kayaknya bener deh juru kunci ini sakit karena alerginya besar. Nyatanya Mas Taufik, baru saya berdiri di sini sebentar, badan saya ini berat banget Mas, seperti ada yang nindihin saya gitu loh Mas Taufik, kayak lagi dijek-ijek Mas, kan berat tuh. Iya, Mbak. Bener nih Mas, berat. Mata saya apa kayak lebih ke kepengen merem gini loh Mas Taufik, kayak kepengen merem aja gitu, dan badan saya ini berat banget. Mungkin itu salah satu dari apa ya, mereka untuk mengganggu kita Mas, biar kita itu tidak mendoakan arwah-arwah yang ada di pemakaman tersebut. Nyatanya tempatnya seperti ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mbak, iya Mbak, itu Siapa itu Mas Taufik? saya juga nggak tahu Mbak. Tadi saya mau ngasih tahu kan nggak enak Mbak. Apa ini? Lagi sholat Mbak. Wah, siapa Mas Taufik? Wah, apa Mbak? Astagfirullahaladzim. Iya itu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mungkin dia yang bawa Mbak. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini maksudnya dia datang ketika apa Mas? Ketika saya lagi sholat? Iya Mbak. Di rakaat yang keberapa? Dari awal Mbak. Dari awal. Kenapa kamu gak bilang? Mau bilang gimana, orang Mbak Fani juga lagi sholat. Saya juga tadi merem sih Mas. Saya melek-melek waktu apa ini? Waktu apa tadi salah Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Saya mau ngasih tahu nggak bisa lah Mbak.
orang nanti takutnya ganggu sholat. Allah Akbar, banyak sekali ini uangnya. Astagfirullahaladzim. Tanyain mbak itu Iya. kenapa mbak? Assalamualaikum. Dia menjawab Mas Taufik, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Iya, saya di sini mendoakan para leluhur-leluhur yang ada di makam keramat tersebut. Siapa panjenengan? Kenapa mengikuti saya ketika saya lagi sholat? Jin muslim. Aku adalah jin muslim. Jenengan siapa? Nyai Solo Rahayu, Mas. Nyai Solo Rahayu. Astagfirullahaladzim. Panjenengan yang ada di salah satu makam keramat tersebut. Jadi beliau adalah salah satu jin, Mas, yang dia tuh kayak yang ada di pemakaman tersebut gitu loh Mas Apik. Arwah gitu loh Mas, korin gitu lebih tepatnya Mas Apik. Ibu jin muslim karena mungkin dia istri dari siapa gitu Mas Apik, ngisi Solo Rahayu ini. Jadi panjenengan tahu kalau saya datang dan mengikuti saya sholat, karena semenjak penembahan itu tutup, juru kuncinya nggak ada, sedang sakit. Benar Mas Topik, tidak ada orang yang berziarah sama sekali Mas, karena tidak ada yang mau mandu teman-teman, tidak ada yang mendoakan beliau. Lalu apa ini? Ini uang buat saya. Untuk apa uang ini? Murni semata-mata dia berikan untuk saya Mas Abik. Uangnya mbak? Iya. Apakah saya boleh memegang uang ini? Masya Allah Mas Abik. Banyak sekali uangnya Mas. Ini mungkin ada 100 juta ini Mas Sofik. Karena ini kan uang kebanyakan yang ratusan ya Mas Sofik. 10 juta. Kalau untuk ratusan ini sedikit loh Mas Sofik. Soalnya ratusan sih. Kalau puluhan 50 mungkin banyak Mas. Gak mungkin ini segini 100 juta. Ya kurang lebihnya ini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Banyak sekali uang ini nih. Iya, katanya iya, karena kamu sudah ikhlas datang ke tempat ini tanpa mengenal jarak, tanpa mengenal resikonya. Padahal beliau kata tempat ini itu tempat yang orang itu kalau bukan yang berziarah nggak mungkin ada yang kesini Mas Topik, kecuali mungkin para penebang kayu ini Mas. Astagfirullahaladzim. Iya, karena tadi saya pun sebelum sholat saya merasa badan saya itu berat karena energinya itu besar. Berarti memang seperti itu Nyi. Dan tadi saya waktu pertama datang ke sini itu melihat kawanan monyet ya Mas Topik. Iya. Apakah memang dari dulu ada monyet di tempat ini? Atau tadi ketika saya datang itu tiba-tiba memang saya diganggu oleh monyet? Oh memang sebelum ada kita tuh udah ada monyet tersebut Mas di tempat ini. Jadi monyet tersebut adalah salah satu penunggu di penembahan sanca kembang tersebut Mas. Jadi selain Pak Kuncennya itu berarti monyet itu yang menunggu di penembahan sanca kembang. Soalnya dulu banyak orang jahat yang ingin mengambil kayak jasad-jasad gitu loh Mas Apik. Iya. Kayak mencuri jasad-jasad yang ada di makam tersebut. Terus kayak kan
mungkin ada benda sesuatu yang dikuburkan di makam tersebut Mas Apik. Mungkin kayak peninggalan keris atau apa gitu Mas Apik. Nah itu jadi para incaran maling-maling tersebut. Nah jadi monyet tersebut yang menjaga makam-makam yang ada di Penembahan Sanca Kembang itu Mas Apik. Jadi selain guru kunci, monyet-monyet itu bertugas untuk menunggu lah teman-teman di kayak pintu masuk gitu Mas Apik. Supaya nanti kalau ada orang jahat dia langsung mungkin ya digigit atau digimana ini masih dijambak gitu kan ada nih. Kalau kita pergi ke tempat kebun binatang ada satu monyet gitu ya Mas yang nunggu mangsa gitu Mas Abek, tiba-tiba jambak gitu ya. Baik, jadi monyet tersebut bukan sembarang monyet. Baik, saya harus pergi dari tempat ini. Tapi tugas saya belum selesai nih. Iya, saya tahu tempat ini berbahaya. Saya tahu. Saya tahu. Beliau takut teman-teman kalau saya ini diserang sama kawanan monyet tersebut. Karena memang tadi banyak banget ya Mas. Iya Mbak. Baik. Baik. Astagfirullahaladzim Mas Apik. Astagfirullahaladzim. Mbak, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kemana Mas? Iya Mbak, loh kok malah pergi dia Mbak. Astagfirullahaladzim. Tapi itu masih ada uangnya Mbak. Iya. Ini benar Mas buat saya. Ini nggak berubah jadi daun loh Mas Apik. Iya Mbak. Alhamdulillah itu Mbak, berarti Mbak rezeki Mbak. Iya, ini saya amati Mas. Ini saya amati ini uang beneran Mas Apik. Iya. Bukan uang mainan Mas. Betul Mbak. Astagfirullahaladzim. Tapi itu banyak Mbak. Betul Mas Apik. Iya Mas Apik. Ini beneran semua Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin teman-teman. Berarti ini bisa dibilang uang goib ya Mas Apik ya. Iya betul. Karena kita diberikan oleh jin muslim yang tadi ikut sholat dengan saya Mas. Padahal kita nggak berharap uang ya Mbak. Iya, beliau adalah Nyi Solo Rahayu dan dia itu berpesan bukan berpesan apa-apa sih tentang uang ini, justru dia lebih ke kita harus tinggalkan tempat ini karena beliau mengatakan tadi bahwa kawanan monyet itu sangat berbahaya untuk kita Mas Apik. Seperti itu. Baik teman-teman, mungkin saya akan tutup dulu karena mau nggak mau kita harus lapor kepada kepala desa atau apalah yang ada di tempat ini Mas Apik ya. Tentang uang ini teman-teman. Nggak mungkin kan saya bawa pulang semua itu, nggak mungkin teman-teman. Kalau menurut saya sih ini dibagikan kepada penduduk yang ada di sini yang kurang mampu, kayak yatim piatu gitu teman-teman, orang terlantar, terus kayak ODGJ yang butuh perawatan gitu ya Mas Apik. Itu lebih berharga teman-teman. Tapi nanti nggak tahu gimana keputusan para yang ada di desa ini teman-teman, kayak RT RW atau apa gitu, kadus semacamnya. Yang jelas ini benar-benar di luar dugaan saya Mas ya. Tapi lihat teman-teman, setelah beberapa jam kemudian apakah uang ini akan berubah menjadi daun, karena saya diberikan secara goib oleh jin muslim tersebut. Tiba-tiba uang ini sudah ada di depan beliau ketika kita itu sholat ya Mas ya. Habis sholat mungkin tadi ya Mas uang ini. Ketika jin itu sholat uang ini ada. Belum Mbak. Iya, berarti kan ketika mungkin salam tadi ya Mas ya. Ya kemungkinan Mbak, iya. Iya. Baik teman-teman, wajah saya ini udah dingin banget Mas Apik karena energinya yang besar banget. Mungkin saya akan tutup dulu penelusuran malam hari ini. Next kita akan ke juru kunci tersebut Mas Apik. Oke teman-teman, saya baru ingat bahwa juru kunci itu kan sakit. Kita kasih uang ini Mas, separuh. Iya betul Mbak. Ya, saya tutup dulu teman-teman. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.